aku menemukan dirimu. Pernikahan yang ternoda. Bab Era Mas ini. Gumam Bintang menyuruhkan kepalanya ke curug leher sang suami. Tapi kamu sukan kan? Ucap Doni kembali menggoda sang istri. Au, au. Sakit sayang, kenapa Mas dicubit? Ringis Doni saat mendapatkan cubitan di pinggangnya. Siapa suruh menggodaku? Ketus Bintang. Ya sudah, mandilah, nanti kalau sudah selesai panggil Mas ya. Mas mau pesan makan dulu, kamu pasti lapar, setelah pertarungan kita semalam. Puk. Bintang kembali memukul bahu sang suami. Doni cengengesan melihat wajah kesal sang istri, sungguh menyenangkan bisa menggoda istri kecilnya itu. 80. Arumi diajak sang mertua menghabiskan waktu di salon dan belanja di mall. Nyonya Lia takut menantunya itu bosan di rumah, sebab beberapa hari ini memang Dion sedang banyak kerjaan di perusahaan, karena dia juga menghandle kerjaan Doni yang sedang berbulan madu di Korea. Ya ampun, ini lucu banget ya Ma. Pekik Arumi melihat sepasang baju anak kembar. Lia sayang, bagus banget, ambil aja. Ucap Nyonya Lia ikut berbinar melihat baju yang ditunjuk oleh sang menantu. Lia deh aku ambil, nyicil-nyicil aja dulu, biar nanti nggak terlalu ribet. Keke Arumi dengan senyum mengembang di bibirnya. Kamu benar sayang, lagian suamimu itu nggak akan izinin kamu keluar rumah kalau perutmu makin besar, tahu sendiri dia seposesif apa sama kamu. Kekeh Nyonya Lia kepada sang mantu. Arumi pun mengangguk setuju. Puas mencari pakaian bayi, mereka tidak lupa mencari pakaian untuk si kembar. Sudah Ma, ini udah banyak. Ucap Arumi yang geleng-geleng kepala melihat mertuanya yang kalap berbelanja. Astaga! Kenapa sebanyak ini? Kaget Nyonya Lia melihat isi troli yang sudah penuh, beruntungnya mereka tidak hanya pergi berdua saja, ada 2 orang bibi yang membantu mereka. Dikurangi saja Ma. Usul Arumi. Enak saja, nggak mau. Ini buat cucu-cucu Mama, nggak apa-apa kebanyakan. Sanggah Nyonya Lia yang tidak mau mengurangi belanjaannya. Arumi terpaksa pasrah, kalau mertuanya sudah berucap, percuma juga membantah, karena tidak akan pernah didengar oleh sang mertua, apalagi menyangkut si kembar. Mbak, bawa aja ke kasir, nanti biar dikirim ke rumah. Titah Nyonya Lia. Sudah Ma, mau kemana lagi? Tanya Arumi. Kamu masih kuat jalan nggak sayang? Tanya Nyonya Lia. Masih sih, aku kan banyak duduknya daripada jalan. Keke Arumi, memang setiap masuk ke dalam toko, Nyonya Lia selalu meminta kursi untuk sang menantu, agar menantunya tidak kecapean. Nyonya Lia pun terkekeh. Ya sudah, kita cari baru buat kamu. Kayaknya baju kamu sudah mulai kekecilan. Ucap Nyonya Lia penuh perhatian. Arumi pun mengangguk membenarkan ucapan sang mertua. Mereka pun berjalan ke butik langganan mereka. 81. Heh, miskin gak usah sok-sokan belanja di mall. Pekik seseorang membentak seorang gadis remaja. 1 tahun nih, mungkin bukan belanja, mencuri kali, mana mungkin dia punya uang, cibir yang satunya. Bude apa-apaan sih,
Aku kesini mau cari buku pelajaran sama teman-teman aku. Sela gadis cantik itu. Halah. Miskin aja gaya cari buku, lu itu nggak pantas belanja di mall ini, lu hanya kuman, keluarga penyakitan, tinggal di kolong jembatan aja gaya-gayaan mau belanja di mall, emang lu punya duit buat beli buku di sini itu bukunya mahal-mahal. Sinis gadis di samping wanita paruh baya itu. Claudia miskin, dan nggak mampu beli buku, nggak masalah bu, kami teman temanya yang akan bantu dia beli buku. Sahut teman sang gadis membela gadis cantik itu. Heh, kalian jangan tertipu sama dia, anak itu penipu, kalian hanya dimanfaatkan sama dia juga punya abang yang penyakitan, apa kalian gak takut berteman sama dia, nanti penyakitnya menular ke kalian, ujar gadis itu bergidik ngeri, menatap ke arah teman-teman Rizka. Mata Rizka berkaca-kaca menatap Bude dan kakak sepupunya itu, sungguh keluarga ayahnya itu tidak pernah membiarkan dia dan keluarganya hidup tenang. Apa sih mau kalian ha? Selalu saja mencari gara-gara sama aku dan keluargaku, kalian ambil rumah kami, kalian usir kami tanpa perasaan saat abangku sekarat, ini kami sudah pergi jauh dari hidup kalian, kenapa kalian masih mengusik aku? Isak Rizka menahan sakit hatinya dipermalukan di depan umum oleh saudaranya itu. Budenya hanya mendengus sebel dan menatap kesal ke arah Rizka, dan kakak sepupunya bersidekap tangan di dada. Karena kami benci sama kalian, karena kalian kami dikucilkan sama warga, sudah menghilang saja masih membuat kamu susah. Kesal kakak sepupu Rizka itu. Itu salah kalian sendiri, bukan urusan kami. Sahut Rizka. Hei, anak miskin, dasar nggak tahu diri, Klau bukan orang tua lu yang mengompori orang-orang, untuk memusuhi kamu, nggak mungkin orang-orang itu menjauh dari kami. Kesal Bude. Bude, kami nggak pernah mengompori siapapun, orang tahu sendiri siapa yang harus dibela dan mana yang harus dijauhi. Sanggah Rizka. Dasar anak kurang ajar kau. Bude mengangkat tangannya tinggi-tinggi sudah bersiap melayangkannya ke arah Rizka, dan Rizka sudah menutup matanya dengan sangat kencang. Namun tangan itu tidak bisa digerakkan, karena ditahan oleh seseorang. Apa-apaan Anda, kenapa menahan tangan saya? Pekik Bude Rizka itu. Kenapa Anda barbar sekali ibu tua? Anda tahu di sini banyak orang yang menonton Anda, apa Anda mau dilaporkan ke polisi karena kasus penganiayaan? Bisik suara itu dengan nada tegas. Dek. Bude Rizka itu menatap ke sekeliling, dan dia baru sadar aksinya telah dilihat banyak orang dan juga direkam oleh 82. Mereka, tentu saja membuat Bude Rizka itu pucat pasi dan gemetaran. Dasar anak sialan, di mana-mana selalu menyusahkan. Geram Bude Rizka itu. Rizka, sini sayang. Panggil Arumi menatap lembut gadis cantik itu. Ya gadis cantik yang dilabrak orang itu adalah orang yang ditolong oleh Bintang, kini dia juga sudah dekat dengan keluarga mertua Bintang itu, bahkan Arumi dan suaminya juga membantu keluarga Rizka membuka usaha dan membiayai sekolah Rizka dan abangnya. Kak, maaf. Ucap Rizka lirih. Kenapa harus minta maaf kamu nggak salah kok, mereka saja yang tidak tahu diri.
Ujar Arumi menarik Rizka ke dalam pelukannya. Bude dan kakak sepupu Rizka itu melotot tidak percaya, Rizka dipeluk oleh istri orang terpandang di negara itu. Mereka semakin iri dan benci kepada Rizka, bisa-bisanya Rizka kenal baik dengan orang-orang terpandang itu. Apa yang Anda lakukan kepada gadis cantik itu, Hu? Belum puas kalian mengusir mereka dari rumah mereka sendiri, Hu, dan sekarang kalian masih saja mengusik dia. Geram Nyonya Lia yang sudah mendengar perseteruan mereka tadi. Saya hanya mengambil gas saya kok, orang bapaknya sendiri yang menggadaikan rumah mereka kepada saya, yang saya ambillah, karena Du tidak mampu membayarnya, lagian sudah tahu anaknya penyakitan, kenapa nggak disuruh mati aja biar mereka nggak susah, ini nggak masih saja sok-sokan mengobat anak nggak berguna itu. Ujar Bude Rizka itu. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Bude Rizka, saking kerasnya tamparan yang dilayangkan oleh Nyonya Lia di pipinya membuat kepala Bude Rizka itu sampai menoleh ke arah samping. Au! Sialan! Apa-apaan Anda menamparkan saya? Pekik Bude Rizka memegang pipinya yang terasa kebas abis ditampar oleh Nyonya Lia. Mulut Anda terlalu kotor Nyonya, saya harus membersihkannya. Cibir Nyonya Lia menatap sinis wanita paruh baya itu. Ibu. Pekik sang putri yang kaget melihat ibunya dipukul oleh Nyonya Lia. Sekali lagi kalian mengganggu Rizka, lihat saja apa yang akan saya lakukan kepada kalian. Ancam Nyonya Lia menatap nyalang kedua wanita itu. 1. Tentu saja membuat nyali ibu dan anak itu menciut, mereka sangat tahu siapa orang yang sedang berbicara itu. Mama nggak apa-apa? Tanya Arumi lembut. Ibu dan anak itu melotot mendengar Arumi bertanya kepada Nyonya Lia, sungguh orang aneh menurut mereka, yang ditampar siapa, yang ditanya nggak apa-apa siapa, sungguh keterlaluan. Pergi kalian dari sini, atau mau diusir sama security. Tegas ibu hamil itu menatap nyalang kedua orang itu. 83. Kenapa kami yang diusir? Kami ini korban di sini, dan lagian siapa kamu yang bisa seenak hati mengusir kami? Ini tempat umum, kami berhak berada di sini, kesal Bude Risma. Oh, Anda belum tahu ya, pemilik mall ini siapa? Sombong Arumi. Nyonya Lia terkekeh dalam hati melihat menantinya menyombongkan diri. Mall ini milik suami saya, jadi saya berhak mengusir siapapun orang yang tidak saya sukai. Sinis Arumi. 2 art. Bagai petir di siang bolong mereka mendengar ucapan Arumi. Dasar sombong, baru punya mall doang sudah sombong. Sinis Bude Rizka. Oh, jelas dong, ini mall mewah, situ ja bisanya ngerampas hal orang lain yang sedang kesusahan. Cibir Arumi lagi. Kedua ibu dan anak itu tidak dapat berkata-kata lagi, hanya bisa mengeram marah, karena mereka sudah jadi tontonan dan juga cibiran orang-orang di sana. Awas kalian, gue akan balas perbuatan kalian. Ancam sepupu Rizka yang tidak terima. Awas-awas, kamu tuh yang awas. Kekeh Arumi. Tidak lama terdengar pekik seseorang. Duk. Au. Pekik sepupu Rizka yang terantuk tiang penyanggah mall itu. Hahaha. Kalau jalan lihat ke depan Neng, kasihan amat mata kakinya buta. Keke Arumi menertawakan sepupu Rizka yang terantuk itu.
Semua orang malah bersorak melihat penderitaan sepupu Rizka itu. Dasar menyebalkan. 84. Maaf Ma, Kak, gara-gara aku kalian jadi ikut kena masalah. Ucap Rizka tidak enak hati. Memang Rizka sudah dianggap seperti keluarga oleh Nyonya Lia dan juga Arumi. Kalau ada kumpul-kumpul di rumah besar Nyonya Lia, pasti keluarga Rizka juga diajak oleh mereka. Bahkan kini ayah Rizka membuka usaha sembako dimodali oleh Dion. Hai, kamu ngomong apa sih Dek? Kita keluarga sudah pasti saling bantu. Apalagi menghempaskan orang tak berperasaan seperti mereka tadi. Sela Arumi merangkul bahu Rizka. Gadis cantik itu langsung berkaca-kaca mendengar ucapan dari Arumi. Dia terharu, walau dari keluarga besarnya dia tidak dianggap, tapi dengan orang asing yang baru dia kenal, dia dianggap keluarga, bahkan dengan abangnya yang sedang sakit aja mereka tidak merasa jik, justru mereka membantu pengobatan dan pendidikan sang kakak. Apakah buku yang kamu cari sudah dapat, sayang? Tanya Nyonya Lia yang mengalihkan pembicaraan, karena dia melihat gadis cantik itu sudah mulai mellow. Sudah Ma, tadi kami mau bayar malah ada insiden itu. Sahut Rizka. Ya sudah, kita bayar dulu, dan abis itu kita cari makan, kalian pasti belum makan siang kan? Tanya Nyonya Lia. Belum Tante. Jawab serentak teman-teman Rizka. Nah, kalau gitu biar tante yang traktir kalian, sebagai ucapan terima kasih telah membantu Rizka tadi. Ujar Nyonya Lia. Serius tante. Sorak mereka senang, namanya gadis remaja, tentu saja mereka senang mendapat traktiran. Loh, Kak. Kok jadi kakak yang bayar buku kamu? Ucap Rizka tidak enak hati. Nggak apa-apa, anggap saja rezeki nomplok. Kekeh Arumi. Nah, kalian boleh pesan apa saja yang kalian mau, jangan lihat harganya, yang penting kalian suka. Seru Nyonya Lia yang melihat ketiga gadis cantik itu hanya membolak-balik buku menu di atas meja. Tapi makanannya mahal semua tante, mending kita beli makan di warung pinggir jalan aja yuk. Ajak Keisa dengan wajah polosnya. Sesekali makan di sini nggak apa-apa, kalian pilih aja, jangan surengkan, kan tante yang bayar. Ujar Nyonya Lia tersenyum lembut kepada ketiga gadis remaja itu. Ayo buru, setelah kalian makan kita shopping pakaian. Seru Arumi ikut nimbrung. Ha, beli baju di mall ini. Pekik aneh yang belum pernah membeli pakaian di mall mewah itu, karena ekonominya juga di kelas menengah ke bawah, beli buku di mall ini karena hanya di toko buku di mall inilah ada buku yang mereka cari. Andai tidak karena buku pelajaran mereka mungkin sampai saat ini aneh tidak akan menginjakkan kakinya di mall. Ini. Kakak yang akan mentraktir kalian, kalian boleh memilih apapun yang kalian suka, termasuk keperluan sekolah. Ujar Arumi. Tapi Kak, apa itu tidak berlebihan? Tanya Rizka tidak enak hati. 85. Tidak ada yang berlebihan sayang, kan kakak sudah bilang dari awal, anggap saja ini rezeki nomplok. Ujar Arumi tersenyum lembut. Makasih banyak Tante dan Kak Arumi, kalian baik banget, semoga rezekinya makin lancar dan selalu diberikan kesehatan, doa tulus dari Keisa. Amin, sahut yang lainnya.
Setelah makan siang yang penuh drama dan canda tawa itu, kini Arumi dan Nyonya Lia benar-benar mengajak tiga sekawan itu shopping. Tante, Kak Arumi, makasih banget ya, kami sudah ditraktir buku, makan dan ini pakaian dan sepatunya. Ucap Anne dengan senyum tulus, dan juga terlihat binar bahagia di mata gadis remaja itu. Sama-sama sayang, kalian belajar yang rajin ya, semoga nanti bisa masuk sekolah dengan beasiswa. Ujar Arumi. Amin. Gimana tadi jalan-jalan sama mama, sayang? Tanya Dion kepada sang istri yang sedang tiduran di atas kasur, bersama kedua buah hati mereka. Sangat menyenangkan, Mas. Jawab Arumi tersenyum lembut kepada sang suami, dia masih setia duduk di atas kasur, sementara Dion sibuk membuka baju kerjanya. Arumi ingin membantu sang suami, namun dilarang oleh Dion, karena tidak tega melihat istrinya yang membawa perut besarnya itu. Syukurlah kamu senang, maaf ya sayang, akhir-akhir ini Mas sangat sibuk dan mengabaikan kalian, Mas janji setelah Doni pulang dari bulan madunya, Mas akan menebusnya. Ucap Dion dengan mata sendunya. Nggak apa-apa Mas, kan Mas jarang di rumah karena kerja, bukan karena disengaja. Kekeh Arumi. Dion mengacak rambut sang istri dengan penuh kasih sayang. Hai, kalian lagi apa? Dedi kok dicuekin? Protes Dion melihat anak kembarnya yang asik sendiri. Hehehe. Sorry Dedi, kami lagi main permainan baru yang dibeli nenek. Keke Alexa dan diangguki oleh Axel, namun kedua anak itu tetap fokus menatap mainannya. Wah! Mentang-mentang dapat mainan baru, Dedi dicuekin, dan Dedi juga nggak dikasih kiss, Dedi sedih nih. Ujar Dion pura-pura sedih. Kedua anak kembar itu langsung berdiri, dan berjalan ke arah sang Dedi, lalu memeluk Dion tak lupa kedua anak kembar itu mencium pipi Dion bertubi-tubi. Hahaha, sudah-sudah. Ucap Dion terkekeh geli, karena ulah kedua anak kembarnya. Arumi pun ikut tertawa melihat kedua anaknya menyerang sang Dedi tanpa ampun. Mandilah Mas, habis itu kita makan malam. Ucap Arumi. Baik sayang, kamu diam di sana ya, jangan turun dari kasur, biar Mas sendiri yang ngambil pakaian Mas. Sahut Dion. 86. Ber lalu masuk ke dalam kamar mandi. Mom, kami duluan ke bawah ya, mau cari kakek. Ucap Axel. Ya sudah, hati-hati turun tangganya ya. Sahut Arumi lembut. Kedua anak kembar itu mengangguk tanda mengerti, Axel memegang tangan kembarannya keluar dari kamar orang tuanya. Anak-anak mana sayang? Tanya Dion yang tidak melihat keberadaan kedua anak kembarnya. Sudah keluar duluan, kata mereka mau menemui papa. Sahut Arumi namun mata terus memperhatikan HP-nya, dan juga tersenyum-senyum sendiri. Kamu lagi lihat apa sih sayang? Heran Dion menatap sang istri penuh selidik. Ini lihat adikmu, dikerjai oleh istrinya. Keke Arumi memberikan HP-nya ke tangan sang suami. Mereka lucu ya Mas. Keke Arumi. Kamu mau liburan seperti merek juga sayang. Tanya Dion sendu, ada sesak di dadanya, semenjak menikah belum pernah mengajak sang istri untuk pergi liburan,
Kini anak mereka sudah mau bertambah pun Dion belum sempat juga mengajak sang istri pergi berlibur ke luar negeri, padahal waktu itu sudah direncanakan, hanya saja Arumi keburu hamil lagi. Loh kok Mas jadi sedih sih, aku kan cuma ngasih tahu aja. Kaget Arumi melihat mata sang suami yang sudah berkaca-kaca. Maaf ya, Mas ini suami yang buruk, nggak tahu cara membahagiakan istri, yang ada Mas ini sering membuat istri Mas terluka. Jar Dion menyuruhkan kepalanya di paha sang istri, seketika Arumi bisa merasakan bahu Dion yang turun naik karena menangis. Astaga Mas, kenapa jadi nangis sih? Udah yang lalu nggak usah diingat-ingat lagi, kita memang belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, tapi Mas setiap minggu selalu meluangkan waktu untuk ngajak anak-anak jalan-jalan, entah itu ke pantai atau main di mall, dan selalu jadi dedi siaga untuk anak-anak, suami yang baik untuk aku. Ujar Arumi membelai kepala sang suami. Dan satu lagi, bukan Mas yang tidak mengajak kita jalan-jalan ke luar negeri, kan kita sudah pernah membuat rencana mau liburan waktu itu, tapi kan si Utun yang keburu hadir, kekeh Arumi. Nanti setelah Utun lahir, dan mereka sudah bisa diajak jalan jauh, aku akan tagih jalan-jalannya, untuk saat ini di rumah aja. Ujar Arumi lagi. Baiklah sayang, Mas akan mengajak kalian keliling Asia pokoknya. Ujar Dion penuh tekad. Makanya kerja yang rajin, soalnya kami akan menguras habis isi ATM Mas. Kekeh Arumi. Siap sayang, lakukanlah, kuras sepuas kalian isi ATM Mas, Mas ikhlas 100%. Kekeh Dion. 187. Dedi, kita benaran diajak ke perusahaan. Apa nggak akan mengganggu Dedi bekerja? Tanya Alex. Sebenarnya bocah itu sangat senang kalau diajak sang Dedi ke perusahaan, tapi dia juga takut akan mengganggu aktivitas sang Dedi, takut dadinya tidak alam konsentrasi saat bekerja karena kehadiran mereka. Hai. Dari kapan anak-anak Dedi ini mengganggu Dedi bekerja? Justru ada kalian di dekat Dedi. Dedi makin bersemangat bekerja sayang, karena kalian ini adalah vitamin terbaik buat Dedi. Ujar Dion mencubit gemes pipi sang putri. Sayang, kamu juga ikut ya, kerjaan Mas sangat banyak sayang, Mas bakal pulang malam, tapi Mas nggak bisa pisah lama dari kalian. Ucap Dion penuh harap. Arumi hanya terkekeh melihat wajah memelas sang suami. Iya kami akan ikut sama Mas ke perusahaan. Sahut Arumi. Nyonya Lia hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah sang anak, dia tahu banget sang anak tidak bisa berjauhan dari anak dan istrinya. Sayang, Mama sudah siapkan cemilan dan buah kamu, dan juga ada cemilan untuk cucu-cucu Mama. Nanti siang Mama akan suruh sopir mengantar makanan untuk kalian. Ujar Nyonya Lia yang sudah menyiapkan bekal untuk menantu dan cucu-cucunya. Dion hanya memutar mata malas, mamanya sangat pilih kasih, semenjak ada sang istri dan kedua anaknya. Dia merasa seperti anak tiri, selalu diabaikan oleh mamanya. Nggak usah pakai cemburu kamu. Ketus Nyonya Lia yang tahu arti tatapan sang anak. Siapa juga yang cemburu? Elak Dion. Arumi dan yang lain terkekeh melihat perdebatan ibu dan anak itu. Kami berangkat ya Ma. Ujar Arumi mencium tangan mama mertuanya dengan takzim. Lia sayang,
Hati-hati ya, kamu nggak bawa baju ganti sayang, takut pulangnya malam. Tanya Nyonya Lia lagi. Nggak usah Ma, aku sudah menyediakan pakaian untuk istri dan anak-anakku di kamar pribadiku di perusahaan. Sela Dion. Rupanya bapak dua anak itu sudah mengatur semua keperluan anak istrinya. Baguslah kalau begitu, jaga mantu dan cucu-cucu Mama jangan sampai lecet. Titah Nyonya Lia. Dion hanya menatap malas sang Mama. Mama ini suka sekali membuat anaknya sewot. Sang suami. Hahaha. Lucu saja Pak, melihat muka masam anak itu, dulu muka itu sangat datar seperti kanebo kering, sekarang sudah banyak ekspresi. Kekeh Nyonya Lia yang sangat bersyukur melihat perubahan sang anak. Tuan Aditya hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah sang istri. 88. Ya sudah, Papa berangkat dulu ya, kalau Mama bosan di rumah, Mama susul Papa aja ke perusahaan. Ujar Tuan Aditya. Lihat nanti deh Pak. Kebetulan hari ini Mama jadwal senam dan juga nanti siang juga mau pergi arisan. Ucap Nyonya Lia. Baiklah kalau begitu, ujar Tuan Aditya. Mas, berhenti dulu di sana ya, aku mau beli jajanan, pinta Arumi. Oke sayang. Sahut Dion lembut. Puas membeli jajanan yang diinginkan Bumil dan sang putri, Dion kembali melajukan mobilnya menuju perusahaannya. Ya ampun, bos bawa keluarganya ke perusahaan. Ih, anaknya tampan dan cantik. Istri bos cantik banget ya, walau sedang hamil tetap memukau. Ih, ternyata bos bisa tersenyum juga ya. Wah, fenomena langka ini, kita bisa lihat wajah sumringah Pak Bos. Banyak lagi bisik-bisik yang terdengar di lobi perusahaan itu. Namun Dion tidak peduli, dia melangkah penuh karisma dan tidak lupa menggandeng tangan sang istri, sementara kedua anaknya berjalan di depan mereka. Sementara itu di negara yang berbeda sepasang suami istri sedang sibuk shopping, tepatnya hanya sang istri, sang suami hanya menemani istrinya dengan sangat setia. Mas, Mama suka nggak ya sama tas ini? Tanya Bintang menunjuk tas berlogo H itu. Mama pasti suka sayang, apalagi yang membelikannya menantunya. Ujar Doni dengan lembut. Tapi uangnya kan uang Mas. Cebik Bintang. Uang Mas kan uang kamu juga. Kekeh Doni memeluk sang istri dengan gemes. Ya udah deh, aku ambil yang ini buat Mama, dan ini buat Kak Arumi. Ujar Bintang. Loh, kok cuma Mama sama Kak Arumi, buat ibu mana? Heran Doni. Tasnya terlalu mahal Mas, ibu pasti nggak akan mau memakainya, lagian mau dipakai kemana coba tas semahal ini. Kekeh Bintang. Cek, kamu ini, beli saja, ini hadiah dari kita, dan kamu nggak mau beli tas juga sayang. Tanya Doni lagi. Kalau buat ibu, aku belikan perhiasan aja boleh nggak Mas? Tanya Bintang tidak enak hati. Tentu saja boleh, kenapa tidak, dia orang tua Mas juga, sahut Doni. 89. Terima kasih Mas, dulu ibu punya perhiasan, namun semuanya habis terpakai saat aku dirawat di rumah sakit, setelah itu dipakai untuk modal jualan, sampai sekarang belum bisa diganti lagi,
aku pernah nawarin ibu untuk beli perhiasan lagi, tapi ibu tidak mau, dia menyuruhku menabungkan uangnya untuk aku kuliah nanti, lirih Bintang berkaca-kaca. Istri Mas jangan sedih dong, nanti kita belikan seperangkat perhiasan untuk ibu, tapi sekarang kamu pilih tas juga untuk ibu ya, mau dipakai atau tidak, tetap dibelikan sayang, ucap Doni yang tidak mau dibantah. Baiklah. Akhirnya Bintang memilih satu tas untuk sang ibu. Ini cocok untuk ibu, terlihat simple, ujar Bintang. Doni hanya mengangguk. Mata Doni tertuju pada satu tas cantik untuk sang istri. Tolong tas yang itu Nona. Ujar Doni menunjuk satu tas di etalase paling tinggi. Baik Tuan. Ucap pelayan itu dengan hormat. Coba deh sayang. Ucap Doni memberikan tas cantik itu kepada sang istri. Bintang pun mencoba tas itu dengan senang hati. Bagus mas, simple bisa aku pakai ke kampus ini mah. Kekeh Bintang. Benar sayang, tapi kamu pilih lagi untuk menghadiri acara-acara penting. Pinta Doni. Bintang hanya menurut saja. Setelah puas berbelanja dan membeli berbagai macam oleh-oleh mereka pun kembali ke hotel tempat mereka menginap, belanjaan mereka akan diantar oleh kurir. Akhirnya bisa istirahat juga, gumam Bintang menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Doni hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah istri kecilnya itu, tapi Doni hanya membiarkannya. Doni berlalu ke kamar mandi karena tubuhnya terasa sangat lengket. Sayang, mandi dulu Gih, setelahnya baru istirahat. Ujar Doni lembut mendekati sang istri. Dia sudah selesai mandi bahkan sudah berganti pakaian, dan mengusap-usap rambut basahnya dengan handuk kecil. Memem, tapi gendong. Rengek manja Bintang mengerucutkan bibirnya. Doni terkekeh melihat tingkah manja sang istri, namun tak ayal mengangkat sang istri ke dalam kamar mandi dengan gaya koala. Kap. Mandilah. Mas keluar dulu ya. Ucap Doni lembut, mengecup singkat dahi sang istri. Bintang mengangguk saja, dan dia merendam tubuhnya di dalam bathtub yang sudah diisi air dan aroma terapi oleh Doni. 90. Segernya. Gumam Bintang menikmati air hangat dan aroma terapi yang membuat tubuhnya menjadi rileks. 91. Ya ampun Dek, kamu banyak banget beli oleh-oleh buat kami. Kaget Arumi melihat Bintang mengeluarkan oleh-oleh untuk Arumi dan anak-anaknya. Liani, Mama sama Papa juga kebagian juga, ada tas baju dan jam tangan. Ujar Nyonya Lia memperlihatkan oleh-oleh dari sang menantu. Aku cuma tinggal tunjuk-tunjuk Kak, Ma, tapi kan yang bayar Mas Doni. Kekeh Bintang dengan wajah bersemu merah. Hahaha. Nggak apa-apa, uang suami kan uang istri. Kekeh Nyonya Lia merangkul pundak menantunya. Hehehe, Mama bisa aja, tapi ngomong-ngomong Mama nggak marah, aku ngabisin uang Mas Doni. Ucap Bintang takut-takut. Loh, kenapa Mama harus marah sayang? Heran Nyonya Lia. Nggak aku suka dengar kalau mertua itu suka marah kalau menantunya menghabiskan uang anaknya. Polos Bintang. Astaga, kamu dapat cerita dari mana itu? Kekeh Nyonya Lia yang memang tidak pernah marah menantunya menghabiskan uang sang anak. Toh bukan sewajarnya seorang suami memberi nafkah yang baik untuk anak istrinya.
Suka dengar saat membantu ibu jualan, ibu-ibu suka sekali menceritakan menantunya hanya bisa menghabiskan uang anaknya, padahal anaknya sudah pontang-panting cari uang. Capek-capek menyekolahkan anak, pas sudah sukses malah menghidupi anak orang, gitu aku suka dengar Ma. Jujur bintang. 1. Astaga, itu mertua sesat itu, nggak usah didengar yang kayak begituan sayang, mama mertuamu ini bukan seperti mereka di luar sana, mama menyekolahkan anak-anak Manma dan mendidik mereka menjadi laki-laki hebat ya untuk itu, di saat mereka berumah tangga tidak membuat anak orang hidup menderita, dia bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya, dan memberi nafkah yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Ujar Nyonya Lia. Ucapan Nyonya Lia itu membuat haru kedua menantunya itu, apalagi Arumi yang sudah lama menikah. Walau pernah pergi jauh dari keluarga ini, dia tahu banget kebaikan sang mertua. Walau pernah menolak sang anak menikah dengan dirinya, bukan karena tidak menyukai Arumi, tapi takut sang anak yang kanebo kering itu tidak bisa menjaga sang menantu. Ternyata ketakutannya terbukti karena kebodohan anaknya itu. Dia kehilangan Arumi sampai bertahun-tahun. Mama memang mertua yang terbaik. Ucap Arumi memeluk sang mama mertua dari samping, masalahnya dia tidak bisa memeluk dari depan, karena terhalang perut buncitnya. Hahaha. Mama nggak sebaik itu sayang, mama pernah hampir menjodohkan suamimu saat kamu pergi jauh, karena tidak tahan melihat dia yang semakin dingin kayak kutub dan semakin gila kerja, mama takut dia kenapa-napa. Akhirnya mama mencarikan dia jodoh yang lain, sesal Nyonya Lia dengan tatapan sendunya. Bukan salah mama kok, wajar mama melakukan hal itu, apalagi kami sudah berpisah lama, aku saja sudah berpikir kalau Mas Dion sudah hidup bahagia bersama sahabat kesayangannya itu. Cebik Arumi sedikit kesal. 92. Hi. Najis tralala, Claudia nikah sama ulat bulu itu, ogah mama punya mantu kayak dia. Apalagi Yasmin sangat-sangat membenci dirinya, kalau perempuan gatal itu jadi mantu mama, nggak tahu deh ini rumah panas mulu kayaknya. Kekeh Nyonya Lia. Astaga mama ada-ada saja. Arumi pun ikut terkekeh. Bintang tersenyum menatap kedua wanita beda usia itu, sungguh dia sangat beruntung bisa menjadi menantu di keluarga ini. Mertuanya tidak pernah membedakan menantu dan anak-anaknya, mertuanya sangat menyayangi semua menantunya seperti anak sendiri. Ma, gugup Bintang. Kenapa sayang? Kamu ada yang mau disampaikan sama Mama Ham? Tanya Nyonya Lia dengan suara lembut. Tangannya meraih kedua tangan menantunya itu. Aku mau jujur sama mama, nggak enak nanti mama tahu dari orang lain. Ujar Bintang tidak enak hati. Apa itu? Ceritalah. Ujar Nyonya Lia dengan sangat lembut, dia ingin menantunya nyaman dan terbuka kepada dirinya. Sebenarnya, aku juga membelikan ibu dan ayah oleh-oleh yang sangat banyak, itu Mas Doni sendiri yang memaksa, katanya pilih buat ibu dan ayah, karena dulu ibu pernah punya perhiasan, tapi habis terjual untuk, mengalirlah cerita Bintang. Astaga sayang, nggak masalah nak, mama nggak marah sama kamu, justru mama bangga sama kamu. Kamu mau membahagiakan orang tua kamu, dan itu wajar Doni melakukan itu apapun menyangkut orang tua kamu. Sekarang juga menjadi tanggung jawab Doni sayang, karena dia sudah berani mengambil anak berharga ayah ibumu, apalagi anak mereka adalah anak yang sangat diharapkan oleh ayah ibumu, jadi jangan merasa bersalah ya, mama tidak pernah marah, bahagiakanlah orang tua kamu sayang,
Mama senang mendengar anak Mama mau bertanggung dan menyayangi mertuanya juga, bukan hanya sayang sama anaknya aja. Ucap Nyonya Lia tanpa beban. Terima kasih, Ma. Ucap Bintang yang tidak tahu berkata-kata lagi, sungguh mertuanya ini sangatlah baik. Oh iya, kamu jadi ambil kuliah di mana sayang? Tanya Nyonya Lia. Aku mau kuliah di universitas aja, Ma. Mau ambil jurusan kedokteran, jujur Bintang. Bagus itu sayang, jadi nanti rumah sakit yang bagian Mama untuk kami aja. Santai Nyonya Lia seperti memberikan kacang goreng, tentu saja Bintang jadi melongo mendengar penuturan Mama mertuanya itu. Ha, nggak segitunya juga, Ma. Lagian nggak enak sama Kak Arumi sama Kak Yasmin. Ujar Bintang merasa tidak enak, sementara Arumi hanya santai aja. Apa yang bikin kamu tidak enak, Ham? Takut mereka cemburu. Nggak usah takut sayang, mereka sudah punya hak masing-masing, sudah punya saham masing-masing dari suaminya dan juga dari kami, jadi mereka nggak akan marah sama kamu, tinggal kamu yang belum dapat saham sayang, jadi karena kamu mau jadi dokter ya sudah saham yang milik Mama di rumah sakit akan Mama alihkan atas nama kamu. Ujar Nyonya Lia. Sungguh Bintang tidak tahu mau berucap apa lagi, badannya langsung berkeringat dingin. Ternyata nikah sama orang kaya baik hati, ada aja gebrakannya setiap hari, kayak mendadak dia setelah menikah dengan Doni. 93. Biasakan diri kamu dengan kebiasaan di keluarga ini ya sayang, terus jangan sungkan untuk menyenangkan orang tua kamu. Mama sangat tahu sayang, orang tua kamu berharap banyak sama kamu. Tapi bujang lapuk Mama itu udah ngebet banget menikahi kamu, takut ditikung sama yang lebih muda. Kekeh Nyonya Lia terbahak melihat wajah kesal sang anak yang baru masuk ke dalam rumah. Apa sih, Ma? Anaknya selalu dizolimi. Kesal Doni. Lah memang kenyataan kan, kamu ngejar-ngejar mantu Mama. Padahal mantu Mama nggak mau sama kamu karena kamu udah tua. Ujar Nyonya Lia tanpa dosa. Astaga Mama, mana ada aku tua? Kesal Doni. Nyonya Lia hanya mengedikan bahu acuh. Yang Mama jahat loh yang sama Mas. Adu Doni dengan nada manja. Nyonya Lia langsung berpura-pura muntah mendengar suara manja sang anak, karena Bo kering Klau sudah ketemu pawangnya bisa lemas juga. Tapi apa yang dibilang Mama memang benar kok, Mas memang sudah tua. Sahut Bintang dengan polosnya. Yaang. Pekik Doni tidak terima. Yang lain dibuat terbahak melihat wajah kesal Doni. 94. Dion masuk ke dalam kamarnya dengan perlahan, tidak ingin menunggu tidur nyenyak sang istri. Dion memang pulang sedikit terlambat dari biasanya, karena ada beberapa pertemuan yang harus dia hadiri. Kap. Satu kecupan Dion berikan di dahi sang istri. Maaf ya sayang, Mas pulang terlambat. Bisik Dion mengusap sayang puncak kepala sang istri, lalu tangannya turun ke bawah, ke perut buncit sang istri. Hai, sayang, apa kabar kalian? Nggak nakal kan Dedi tinggal kerja? Ujar Dion seolah-olah sedang berbicara di depan sang anak. Dan ajaibnya, janin yang ada di dalam perut sang istri merespon dengan baik. Duk. Perut besar itu terlihat bergerak seolah-olah menjawab pertanyaan darinya. Hahaha, anak pintar.
Dion terkekeh, hatinya sangat bahagia mendapat respon dari calon anaknya itu, walau terkadang sering mengerjai Dion. Kap. Dedi sayang sama kalian, baik-baik di dalam sana ya, jangan bikin susah Momi, cukup Dedi saja yang kalian repotkan, jangan dengan Momi kalian, cukup dia membawa kalian dalam perutnya dan berjuang melahirkan dan menyusui kalian saja pada saatnya tiba. Bisik Dion di perut sang istri. Bobo lah, sekarang sudah malam, Dedi mau mandi dulu Bisik Dion lagi, tidak lupa memberi kecupan sayang sebelum dia membersihkan dirinya. Dion melangkah memasuki kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang terasa lengket. Sayang, kenapa bangun? Kaget Dion saat melihat sang istri sudah duduk di pinggir tempat tidur. Mas sudah pulang? Tanya Arumi dengan tersenyum manis ke arah sang suami. Maaf ya, Mas pulangnya kemalaman, tadi ada beberapa acara yang harus Mas hadiri. Ucap Dion memeluk tubuh sang istri. Lia nggak apa-apa, tapi maaf ya aku nggak nungguin pulang, aku ketiduran. Ucap Arumi tidak enak hati. Nggak apa-apa, jangan tunggu Mas pulang, Klau sudah ngantuk tidur aja sayang, kenapa harus tidak enak Sahut Dion mengecup sayang bibir sang istri. Berasa jadi istri yang nggak berguna aja aku ini Mas. Keluh Arumi dengan wajah yang sendu, entah kenapa bangun tidur dia jadi begitu sensitif. Astaga, omongannya sayang, mau dicip asteriska kali ya. Gemes Dion yang gemes sama istri cantiknya itu. 95. Itu mah maunya Mas, sahut Arumi memajukan bibirnya. Dion terkekeh melihat wajah kesal sang istri. Kenapa tadi bisa ngomong jadi istri nggak berguna Apa kamu ada dengar orang yang bicara seperti itu Kasih tahu Mas, biar Mas kasih pelajaran dia. Oceh Dion yang tidak suka dengan ucapan sang istri. Nggak ada yang ngomong secara langsung sih, tapi tadi aku nonton drama Ikan Terbang, istrinya hamil besar terus nggak bisa melayani suaminya, lalu ibu mertuanya marah, katanya jadi istri nggak becus, nggak bisa melayani kebutuhan suami bisanya hanya ngabisin uang suaminya, buat apa anaknya punya istri kalau apa-apa dilakukan sendiri, malah anaknya yang melayani istrinya, mertuanya marahin wanita hamil itu habis-habisan Mas. Ucap Arumi berkaca-kaca. Astaga sayang, itu hanya drama, kenapa dimasukin ke hati, emang mama ada marah sama kamu kayak gitu? Nggak ada kan? Keke Dion tidak habis pikir dengan jalan pikiran istrinya itu. Enggak, mama sangat baik, mama-mama yang suka melayani aku, masakin aku tanpa diminta. Jujur Arumi. Nah itu tahu, jadi mulai besok jangan nonton drama yang nggak bermanfaat kayak gitu, bikin istri Mas sedih aja. Gerutu Dion. Arumi hanya mengangguk patuh. Tapi Mas nggak akan berubah kan, nggak akan ninggalin aku, atau selingkuh gara-gara aku nggak bisa melayani Mas seperti dulu? Tanya Arumi. Astaga, diulang lagi. Dengar ya sayang, kamu itu bukan pembantu Mas, kamu itu istri Mas, tugasnya hanya ada di samping Mas, menemani Mas hingga tua nanti. Untuk masalah pekerjaan rumah dan memasak, Mas bisa bayar orang sayang, uang Mas banyak untuk menyewa orang, udah sekarang tidur, nggak usah mikir yang aneh-aneh, kasihan si Utun di dalam sini. Ucap Dion panjang lebar.
Arumi menurut, lalu merebahkan dirinya di kasur empuk itu. Sebentar ya, Mas mau lihat anak-anak dulu. Ujar Dion setelah memasangkan selimut kepada sang istri. Ya ampun sayang, sudah punya kamar sendiri, tapi masih suka aja tidur sama abangmu, mana tempat tidurnya dikuasai lagi sama kamu. Dion terkekeh dan geleng-geleng kepala melihat ulah sang putri. Dion memperbaiki tidur sang anak, saat menggendong sang putra, Axel terbangun. "Dedi," serak Axel. "Hai. Maaf ya Dedi mengganggu tidurmu sayang," ucap Dion lembut. "Percuma juga Dedi memindahkan aku, bentar lagi dia juga mutar kayak gangsing," ujar Axel, dan benar saja, baru saja mulut Axel diam, Alexa sudah kembali berputar. 1. Astaga, anak ini nggak ada anggun-anggun-anggunnya, tapi walaupun begitu tetap saja cantik. Kekeh Dion menatap sang putri. "Anak Dedi lasak kalau tidur," oceh Axel. 96. "Kamu benar bang, kamu jadi keganggu dong tidurnya kalau kayak gini," keluh Dion. "Mau gimana lagi, si kakak nggak mau disuruh tidur di kamarnya, kalau sudah maunya di sini ya di sini," sahut Axel pasrah. "Nanti Dedi tambah kasur satu lagi, walau tidur di kamar yang sama, tapi beda kasur, jadi abang bisa tidur nyenyak," ucap Dion. "Terserah Dedi saja," ucap Axel yang mulai kembali memejamkan matanya. Setelah melihat keadaan anak-anaknya, Dion kembali ke kamar pribadinya, lalu dia naik ke atas kasur untuk bergabung dengan sang istri. "Kenapa belum tidur tanya Dion memindahkan kepala sang istri ke atas lengannya. "Nungguin Mas," jawab Arumi menyurupkan kepalanya di dada bidang sang suami, dia mencari kenyamanan di sana. Dion memeluk sang istri penuh kasih sayang, dan melayangkan banyak kecupan di puncak kepala sang istri, satu tangannya mengusap-usap punggung sang istri, sehingga membuat Arumi lama kelamaan tertidur pulas. "I love you, sayang," bisik Dion di telinganya sang istri. Tak lama setelahnya, Dion pun ikut tertidur pulas. 97. Ha. "Akhirnya kita bisa satu kampus, aku nggak menyangka kalau suami kamu mendaftarkan kami di kampus yang sama dengan Mubin," ujar Naila dengan wajahnya senang bercampur tidak enak hati. Awalnya gadis itu akan mencari kerja saja setelah dia tamat sekolah, karena orang tuanya bukanlah orang tua yang mampu, sebab ada adik-adik Naila yang harus melanjutkan sekolah. Tamat SMA saja itu sudah sangat bersyukur untuk Naila. "Lia, aku juga kaget saat orang suruhan suami kamu datang ke rumah. Aku memang akan mendaftar kuliah, tapi bukan di kampus ini, kamu kan tahu sendiri keadaan kita bagaimana." "Bin, kamu yang nikah sana orang kaya, tapi kami juga ikut ketiban rezekinya juga," sambung Taraf. Bintang tersenyum lembut kepada kedua sahabatnya, "Kalian itu sangat pintar, sayangkan kalau nggak lanjut kuliah, jadi suami aku ingin kalian melanjutkan pendidikan kalian, biar nanti kalian bisa membanggakan keluarga kalian," sahut Bintang.